Karena 40 hari bersama Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah angkat derajat mereka dan dikenang di kalangan santri di semua tempat. Lailatul Qadarnya seorang muta'allim dan muallim ketika anzalnahu, kami turunkan ilmu laduni futuh ke dalam kolbunya. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar secara harfiah, ini kita nggak bicara asbabun nuzulnya, kita bicara secara harfiah saja dulu. Fi Lailatul Qadar, pada malam yang qadar. Qadar itu dalam bahasa Arab artinya dayyiq. Contohnya ada ayat wa man qudira alaihi rizquhu. Apa artinya wa man qudira? Wa man daqa alaihi rizquhu. Siapa yang disempitkan rezekinya. Maka Lailatul Qadar, kata Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi, kawan dari Ibnu Asakir, orang ini bertiga dengan Ibnu Khuzamah, pengarang kitab Al-Muwaffaq Ibn Qudamah. Tiga orang ini tiga orang pernah suluk kepada Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani 40 hari. Tapi bihadzal arba'in asbaha haula min kibaril ummah. Ya, karena 40 hari bersama Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah angkat derajat mereka dan dikenang di kalangan santri di semua tempat. Ibn Asakir, pengarang hadis, pengarang sejarah. Ibnul Jauzi, kritikus sufi, tapi dia sufi. Dia mengkritisi Ghazali, tapi dia pengikut Ghazali. Kalau sekarang kan enggak, mengkritik orang sekaligus menghancurkannya, seperti kata Abuya tadi. Ya. Kalau ini tidak, Ibnul Jauzi mengkritisi Imam Ghazali, tapi ingin membersihkan nama Imam Ghazali. Maka dia ikhtisarlah kitab Ihya. Ikhtisar kitab Ihya ini diikhtisar lagi oleh murid-muridnya. Maka ada namanya Minhajul Qasidin. Nah, inilah saya senangnya. Minhajul Qasidin dipakai oleh kalangan Salafi Wahabi hari ini. Kita berdoa semoga ini asbab mereka menjadi sufi. Ya. Ini 40 hari ngaji ke Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, Imam Ibnul Jauzi dengan keberkahan liqa'nya dengan Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani mampu memahami yang tersirat di ayat-ayat tersebut. Salah satu pemaknaan ini adalah berkah dari riadah beliau, bahwa al-qadar bermakna dayyiq. Lailatul Qadar itu malam yang sempit. Kenapa disebut malam, kenapa disebut sempit? Nah, ini juga ada kaitan dengan Isra Mi'raj. Kan subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Disebut malam, kenapa enggak nahara? Karena memang malam. Inilah nanti hubungannya ke Imam Suyuti. Kata Imam Suyuti, hadzal ilm laisa bitamanni wala la'alla wala laita. Ya, ini ilmu bukan ketika engkau mengatakan coba kalau saya dulu nyantri, coba kalau saya kayak Abuya Busra maksudnya ya. Coba kalau saya coba seandainya guru meninggal, kiai meninggal, apa kata kawan? Ya Allah, kiai itu sudah meninggal, saya belum sempat ngaji. Nah, itu kata ngomong ya laitani. Itu akibat ngomong tadi. Ya, hazal ilm, kata Imam Suyuti, harus bisahar. Apa arti bisahar? Melek malam hari. Itulah Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya seorang muta'allim dan muallim ketika anzalnahu, kami turunkan ilmu laduni futuh ke dalam kolbunya. Itu baru. Setelah itu apapun kitab di depannya dia akan sanggup membahas, karena ilmunya bukan dari kitab, daripada yang menurunkan kitab. Tapi kenapa harus ada kitab? Masih ingat Sayyidina Nabi SAW di musim pacaklik perang, di saat perang
baginda Rasulullah SAW kehabisan air. Maka Nabi dan para sahabat berkumpul. Apa kata Nabi? Berapapun airmu kumpulkan di wadah ini. Maka semua ada yang 1 tetes, ada yang 2 tetes, semua yang ngumpulin. Lalu tangannya taruh. Kenapa Rasulullah tidak langsung naruh tangannya begini? Kenapa? Inilah al-qaid bil asbab itu lazim. Berkait, bersandar kepada asbab secara zahir itu suatu hal yang mesti dilakukan. Kalau Allah mau, ini santri langsung jadi wali. Tapi ntar ngomongnya aneh-aneh. Bisa langsung. Kalau Allah mau, Nabi Muhammad dari kecil sudah dikenal sebagai Rasul. Tapi kenabian beliau sebelum beliau lahir. Tidak benar kalau beliau diangkat umur 25. Coba cari 1 teks saja di Quran, di sunnah, di ijma', di qiyas, di sirah Nabi, bahwa beliau diangkat umur 25. Enggak ada. Umur 40 enggak ada. Kenapa muncul taklim, daras, Nabi Muhammad diangkat umur 25? Saya bingung tuh dari mana tuh. Mungkin Pak Kiai ketemu teksnya, mohon kasih tahu saya. Siapa tahu saya yang tersesat, kan kontroversi kata Pak Kiai ya. Buka semua kitab-kitab sirah itu, nggak ada. Belum ketemu maksudnya yang lebih pas ya. Yang paling jelas di Sahih, di Sunan Tirmizi, di Sunan Darimi, Al-Hakim. Apa kalimatnya? Sahabat datang, qila ya Rasulullah, kata Abu Hurairah nih, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, mata takunu nabiyyan? Engkau jadi nabi kapan? Apa jawaban Nabi? Adam baina ma'in utin. Adam belum, masih tanah, masih air. Belum ada Adam, saya sudah jadi nabi. Berarti beliau telah diangkat jadi nabi sebelum alam semesta ini dicipta. Beliau yang pertama dicipta. Nah itu semua turas-turas kita. Kenapa nggak baca itu gitu? Nah, ini contoh-contoh aja ya. Nah, tapi Allah menginginkan asbab berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mau, kenapa Nabi Muhammad harus hijrah? Sehingga Nabi berkalam ke bumi Mekah. Apa kata Nabi? Ketika beliau Fatu Mekah, Nabi ngomong ke Mekah, wahai Mekah, wahai tanah Mekah, kalau bukanlah aku diusir oleh kaumku, tentu aku lebih suka tinggal di sini. Lalu beliau balik lagi. Nah itulah dalil merantau ya. Itu dalil saya itu Abu ya. Beliau kan ngomong ketika dikabarkan oleh Waraqah bin Naufal ya, nanti kamu akan diusir kaummu. Nabi bertanya, awa mukhriji, apakah mereka akan mengusir aku? Nabi sendiri sebenarnya tidak siap awalnya ketika dapat wahyu harus diusir. Kontroversi juga, lebih kontroversi dari Ar-Razi lah, nggak ada apa-apanya ya. Dan itu sudah sunnatullah. Tapi saya tidak pantas disamakan dengan beliau ya. Beliau azim sya'nuh ya. Nabi mesti ambil asbab ya, mesti ambil asbab. Nah, inilah kenapa jika di ungkapan Isyari namanya, tafsir Isyari, ada Lailatul Qadar ya. Maka kullu lailatin Lailatul Qadri, setiap malam itu ada Lailatul Qadarnya. Bagi siapa? Liman qama wa sahar, bagi yang malam itu dia qiyam dan dia bergadang. Inilah amalan Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Imam hatta Syafi'i, hatta Ahmad ya, hatta Al-Bukhari, semuanya mengalami itu.
maka kita ini jauh, kita nggak mungkin sampai seperti mereka dulu. Wajar 4 mazhab yang kita pakai hari ini, terutama Syafi'i, tak tergantikan. Orang-orang kayak kita mau gantikan, mau tidur handphone, bangun tidur handphone, mau lawan Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i baca 1 ayat berhenti. Kalau kita lewat TikTok berhenti. Wah, nggak berhenti tuh, karena dia TikTok ini emang sengaja diprogram pendek dan menarik. Setelah itu putar lagi sampingnya, putar lagi bawahnya, geser gitu. Begitu terus. Saya mau tanya, jawab di hati ya. Awal beli handphone, beli smartphone gimana? Langsung bisa atau gaptek? Deso. Sama semua kita. Awal beli handphone, smartphone, kita nggak terbiasa. Tapi setelah biasa, candu. Itulah hebatnya smart kolbu. Itulah kenapa ahli wirid, ahli zikir, ahli baca kitab malam hari kecanduan ngolah itu, geser-geser itu di kolbunya, geser-geser itu di kepalanya. Coba lihat chip yang ada memori di situ di handphone, kecil sekali. Coba otak kita gede begini. Ini kalau dibuka gede. Kalau di komputer ada prosesor.